Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like. Terima kasih. Tuan dan Nona, lanjut. Bab 1166 sampai bab 1170. Hahaha, semut, aku akan memberitahumu seberapa besar jarak antara kamu dan aku. Qin Zantian menepisnya. Zantian, cepatlah dan biarkan sampah ini tergeletak di kakimu dan berlama-lama. Xiao Yan berteriak cemas. Dia telah berada di urutan teratas daftar tuan muda di ibu kota selama 8 tahun, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Dalam 8 tahun terakhir, seni bela dirinya tidak pernah ketinggalan sedetik pun. Dia jauh lebih baik dibandingkan 8 tahun lalu. Sekarang miliknya tidak mungkin tercapai, eksistensi yang tidak dapat dicapai. Di mata keluarga Qin, Qinglong hanyalah mayat. Jika kamu mencari kematian, aku akan membantumu. Qin Zantian melangkah maju dan datang ke Qinglong dalam sekejap. Satu pukulan, Qin Zantian ingin membunuh Qinglong dengan satu pukulan. Namun ekspresinya berubah drastis, karena Qinglong bersembunyi. Seluruh penonton merasa ngeri. Berikutnya adalah konfrontasi antara keduanya. Wajah keluarga Qin awalnya sombong, lalu terkejut, dan kemudian terkejut. Setelah 100 gerakan dipertukarkan, bang! Tiba-tiba satu orang terlempar, dan orang lainnya melangkah maju dan memukulnya dengan pukulan keras di udara. Bang! Akhirnya, pria itu menghantam tanah dengan keras, dan retakan halus muncul pada batu bata biru di tanah. Semua orang menoleh, keluarga Qin tercengang. Karena Qin Zantian yang tergeletak di tanah, dia berlumuran darah, dengan tulang patah yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuhnya bergerak-gerak hebat. Matanya penuh rasa tidak percaya, mengejutkan. Sangat mengejutkan, tidak ada yang menyangka Qinglong menjadi begitu kuat. Bahkan Qin Zantian bukanlah tandingannya. Qin Longfei tercengang. Qin Fengliang tercengang. Xiao Yan tercengang. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Apakah Anda tidak akan dipenjara selama 8 tahun? Qin Zantian, kamu bukan lagi ketakutanku. Saat itu, aku dengan naif mengira kamu adalah orang paling menakutkan yang pernah kulihat. Saat aku melangkah ke medan perang, aku menyadari bahwa pandanganku sempit. Qinglong tertawa. Battlefield, bukankah kamu di penjara? Xiao Yan bertanya dengan heran. Tidak ada jalan yang tak terhentikan. Aku terpilih menjadi tim khusus di penjara. Sekarang kamu pasti sudah mendengar identitasku. Raja Perang Naga Azure. His, apa? Raja Perang Naga Azure. Wajah keluarga Qin sangat liar, berubah. Dan yang berdiri di depanmu adalah bosku, Dewa Perang Kunlun, dan beberapa saudaraku, yaitu Qilin. Saat Qinglong memperkenalkan identitas beberapa orang satu persatu, semua orang di keluarga Qin tercengang. Xiao Yan berlutut di depan Qinglong sambil menjatuhkan diri, meraih kaki Qinglong dan menangis. Aku salah di Wentian, maafkan aku sekali. Setelah bertahun-tahun, hatiku selalu bersamamu. Kamu bersedia? Kita bisa kembali ke masa lalu, dan aku bersedia menemanimu seumur hidupku. Wentian adalah kesalahan orang tua kita. Kita tidak boleh acuh. Wentian adalah kesalahan kakek-kakek akan memberimu posisi pewaris. Kakeklah yang bingung. Wentian adalah kesalahan paman kedua. Paman kedua salah. Paman seharusnya tidak melakukan itu padamu. Menghadapi Qinglong, yang sekarang sangat kuat dan kewalahan oleh seni bela diri, sikap keluarga Qin segera berubah. Semua orang bilang mereka salah. Ye Junlin sudah terlalu sering melihat wajah ini. Dia dan yang lainnya meninggalkan keluarga Qin dan membiarkan Qinglong menanganinya sendiri. Hari ini, berita besar muncul di ibu kota. Qin Wentian, pria dari keluarga Qin yang dipenjara karena adik laki-lakinya, kembali dan menghancurkan keluarga Qin. Dia bahkan mengalahkan Qin Zantian, orang nomor 1 di daftar tuan muda.
Masalah King Long telah terselesaikan. Langkah selanjutnya adalah bisnis Anda sendiri. Hai keluarga, apakah kamu siap? Mata Ye Junlin bersinar karena dingin. Ngomong-ngomong, Qilin, apa yang saya ingin Anda persiapkan? Ye Junlin bertanya. Melapor kepada Dewa Perang, barang-barang sedang diangkut dan akan segera tiba di ibu kota. Jawab Qilin. Ye Junlin hendak mengambil langkah berikutnya ketika dia menerima telepon. Nomornya adalah Xiao Qin. Hei, Xiao Qin, bagaimana kamu tahu akun baruku? Ye Junlin berkata dengan heran. Saya mengetahuinya melalui Tuan Qin. Setelah Xiao Qin datang ke ibu kota, dia banyak berhubungan dengan Tuan Qin. Xiao Qin, ada apa denganmu, kakak ipar? Bisakah kamu datang menjemputku? Aku dalam masalah, kakak ipar. Aku akan menutup telepon sekarang. Datanglah kepadaku. Nada suara Xiao Qin sedikit cemas. Ye Junlin memasang ekspresi dingin di wajahnya. Suzaku segera menemukan lokasi Xiao Qin. Suzaku mengambil tindakan dan dengan cepat menemukan lokasi Xiao Qin. Di Villa Dinasti, ini adalah tempat di mana para pejabat ibu kota datang dan pergi. Malam ini, Royal Villa dipesan oleh seorang pemuda. Ini adalah pertemuan teratas untuk wanita muda dan tua. Puluhan mobil mewah yang diparkir di depan pintu itu bernilai lebih dari 2 miliar. Supercar papan atas dan mobil mewah edisi terbatas semuanya tersedia di sini. Karena orang yang memulai pesta malam ini adalah Long Kuangfeng, tuan muda kedua dari keluarga Long, keluarga bangsawan kedua di Daxia. Yang menghadiri pesta itu semuanya adalah wanita tua dan muda dari keluarga kerajaan di ibu kota, semuanya berstatus tinggi. Bahkan Gao Gaoyu pun diundang ke tempat kejadian. Bagaimanapun, tuan muda dari keluarga bangsawan harus memberinya wajah. Topik yang dibicarakan semua orang hari ini tentu saja adalah peristiwa besar dalam keluarga Qin. Saya benar-benar tidak menyangka putra nomor 1 dalam daftar akan dikalahkan. Qin Wentian telah dipenjara selama 8 tahun. Daftar putra di ibu kota benar-benar kacau. Yang pertama dikalahkan, dan yang kedua sekarang sudah gila. Sekarang, Anda bisa bertahan, Tuan Gao, semua orang berkomentar. Gao Qingyu tersenyum, seperti yang Anda tahu, saya tidak pernah tertarik pada ketenaran, jadi apa bedanya? Saya memiliki perasaan yang samar-samar bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di ibu kota baru-baru ini. Pertama, Dewa Perang Kunlun dan Dewa Perang Sura bertempur di ibu kota. Kemudian, Qin Wentian mengalahkan keluarga Qin. Dan kemudian ada Ye Junlin, dikatakan bahwa dia akan pergi ke keluarga Ye, kata seseorang. Memang benar, banyak hal besar telah terjadi akhir-akhir ini. Tapi bisakah Ye Junlin disebut sebagai hal besar? Dia hanya seorang pengecut dan pengecut, tidak layak untuk kita perhatikan. Gao Qingyu tersenyum, tapi ada cahaya dingin yang bersinar di dalam matanya. Tuan Long ada di sini. Semuanya harap diam. Seorang pemuda jangkung datang ke lapangan dan segera terdiam. Dia adalah Long Kuangfeng, putra tertua dari keluarga bangsawan. Di atas daftar tuan muda, ada seorang gadis di sebelahnya. Orang-orang berkuasa di ibu kota ini tidak mengenalnya, tapi Ye Junlin mengenalnya. Itu Xiao Qin. Long Kuangfeng tersenyum pada semua orang dan berkata, hari ini, kami mengumpulkan semua orang karena 2 alasan. Pertama, kami akan membahas kegagalan Qin Zantian baru-baru ini. Dan kedua, saya ingin mengumumkan keputusan kepada semua orang. Semua orang memandang Long Kuangfeng dengan penuh harap. Gao Gaoyu bahkan bertanya, apakah Tuan Long bahagia? Gao Gaoyu memperhatikan Xiao Qin di sebelahnya dan memikirkan sesuatu. Ya, Xiao Gao benar. Sungguh suatu kebahagiaan bagiku. Long Kuangfeng melirik Xiao Qin di sebelahnya dan berkata, aku telah memutuskan untuk menikahi Nona Xiao Qin di sebelahku. Ah, Tuan Long, bukankah kamu sudah menikah dan punya anak? Kenapa kamu ingin menikah lagi? Kata seseorang tanpa sadar.
Semua orang tahu kalau anak-anak Long Kuang-feng bisa membuat kecap. Apalagi keluarga bangsawan sangat ketat dalam menikahi istri. Long Kuang-feng tersenyum, kali ini selir. Aku ingin mengambil Xiao Qin sebagai selirku. Semua orang terkesiap, meskipun semua orang yang hadir berasal dari keluarga super kaya, 3 istri dan 4 selir semuanya sudah berlalu. Saat ini, tidak seorang pun dari keluarga kerajaan mau mengambil selir. Anda boleh mempunyai orang kepercayaan, tapi hanya 1 orang yang benar-benar terkenal. Anda tidak akan memberikan gelar seperti ini kepada selir. Bahkan Ye Lingtian pun tidak bisa, tapi tidak ada yang berani keberatan. Ini adalah putra tertua dari keluarga bangsawan. Terlebih lagi, Long Guangfeng sangat keren, dikenal sebagai pria nomor 1 di ibu kota dan pembunuh wanita. Saya tidak tahu berapa banyak perempuan yang dirugikan selama bertahun-tahun. Setidaknya 5 atau 600. Konon banyak anak di bawah umur yang dibunuh olehnya. Banyak wanita menghilang langsung setelah dia membawa mereka pergi, dan baik tubuh maupun jenazah mereka tidak ditemukan. Dia benar-benar mesum. Jadi tidak mengherankan sama sekali mendengar bahwa dia telah mengambil selir. Setelah Xiao Qin datang ke ibu kota, dia bekerja di sebuah perusahaan di bawah keluarga Long dan secara tidak sengaja terlihat oleh Long Kuang-feng. Terpaksa mengambilnya sebagai selir, Xiao Qin tidak berdaya. Dia kebetulan mendengar bahwa Ye Junlin akan datang ke ibu kota, jadi dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menghubungi nomor Ye Junlin. Selamat, Tuan Muda Long, karena telah mengambil selir. Kalau begitu, saya akan meminta minuman pernikahan. Orang pertama yang bereaksi adalah Gao Gaoyu, yang memberi selamat kepada Long Kuang-feng. Selamat, Tuan Long, yang lain merespon satu persatu dan merayakan Long Guangfeng. Mereka hanya bisa bersimpati pada Xiao Qin, gadis yang baik, tapi sayang sekali dia jatuh ke tangan Long Kuang-feng. Oke. Semuanya akan datang untuk minum anggur pernikahan. Long Kuang-feng tampak senang melihat Xiao Qin yang menawan dan polos di sampingnya. Long Kuang-feng tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Faktanya, dia tidak perlu memiliki selir sama sekali. Namun dia mengetahui bahwa saudara perempuan Xiao Qin adalah putri angkat Tuan Lin. Jika Anda menyerang Xiao Qin secara langsung, Anda mungkin mendapat masalah. Jadi dia ingin mengambil selir, tidak ada yang keberatan menyerang Xiao Qin dengan cara yang adil dan adil. Apakah dia bersedia? Tiba-tiba terdengar suara dari lapangan. Semua orang melihat ke sumber suara, dan orang yang berbicara ternyata adalah orang gila, Ling Tianlong. Tidak ada yang mengharapkan dia datang. Lagi pula, di mata semua orang, dia adalah orang gila, bukan anak terbaik kedua. Saya tidak pernah melihat kesediaan orang lain untuk melakukan sesuatu, selama saya menyukainya, saya akan mengambilnya dengan paksa. Long Guangfeng sangat mendominasi. Long Kuang-feng juga melirik Xiao Qin, selama aku menyukainya, dia milikku, siapa yang bisa melakukan apa saja padaku. Long Kuang-feng memiliki modal untuk menjadi sombong. Keluarga panjang sangat protektif terhadap kekurangannya, dan orang tuanya selalu melindunginya. Selama dia tidak melakukan sesuatu yang besar, dia akan dilindungi. Terlebih lagi, pamannya Ye Lingtian dan saudara laki-lakinya Ye Chen juga sangat mencintainya. Dia melakukan segalanya dengan tidak hati-hati dan tidak pernah mempertimbangkan konsekuensinya. Karena meski langit runtuh, akan ada orang yang membantu menopangnya. Sayang sekali Long Kuang-feng, kamu telah menyinggung orang yang salah. Apakah kamu tahu identitasnya? Ling Tianlong bertanya. Tentu saja saya tahu. Saudara perempuannya adalah putri angkat Tuan Lin. Selama saya mengambil selir, Tuan Lin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya. Long Kuang-feng tampak tenang. Haha, benarkah kamu tidak boleh menyinggung perasaannya? Jika kamu menganggapnya sebagai selirmu, kamu sedang mencari kematian. Ling Tianlong tertawa. Long Kuang-feng tentu saja tidak mempercayainya. Hahaha,
Aku tidak mampu menyinggung perasaannya, aku akan mengambilnya sebagai selirku hari ini. Aku ingin melihat siapa yang akan menghentikannya. Apakah kamu masih ingin aku mati? Teriak Long Kuangfeng. Ling Tianlong menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Kali ini pria pertama menghadapi situasi sulit. Bang, pada saat ini, pintu tiba-tiba dibuka. Dia benar, Xiao Qin, kamu benar-benar tidak boleh menyinggung perasaannya. Terdengar suara dingin, sesosok muncul di pintu aula. Ratusan pasang mata di lapangan memandang. Semua orang melihat wajah yang aneh. Tapi setelah Gao Qingyu melihatnya, ekspresinya berubah. Ternyata itu adalah Ye Junlin. Ling Tianlong tersenyum, bersembunyi di sudut dan menonton. Pertunjukan yang bagus akan segera berlangsung. Siapa kamu? Long Kuangfeng bertanya dengan marah. Kakak ipar, kamu di sini? Xiao Qin berlari begitu dia melihat Ye Junlin. Apa yang terjadi? Ye Junlin bertanya dengan wajah dingin. Long Kuangfeng maju selangkah dan berkata, biarkan aku memberitahumu apa yang terjadi. Aku ingin mengambil Xiao Qin sebagai selirku, sesederhana itu. Xiao Qin mengangguk dengan ganas. Berapa umurmu? Dan kamu masih mengambil selir, orang yang mengizinkanmu mengambil selir. Mata Ye Junlin menjadi dingin. Wajah Long Kuangfeng penuh dengan arogansi. Apakah saya memerlukan izin dari orang lain untuk mengambil selir? Mengapa Anda tidak bertanya siapa saya? Saya tuan muda kedua dari keluarga Panjang. Keluarga Panjang menyayangi saya, dan bahkan kepala keluarga Ye, keluarga bangsawan pertama, menyayangiku. Kalau begitu kamu tidak akan bertanya pada orang lain apakah mereka setuju atau tidak? Tanya Ye Junlin. Long Kuangfeng tersenyum. Tentu saja, saya hanya membawa apa yang saya suka, tidak perlu meminta pendapat orang lain. Ye Junlin senang, merupakan sebuah pernyataan yang meremehkan untuk mengatakan bahwa pelaku intimidasi terhadap pria dan wanita mengabaikan hukum Wang. Sangat mendominasi, pantas saja Xiao Qin meminta bantuannya. Ternyata kami berada dalam masalah seperti itu. Long Kuangfeng memandang Ye Junlin dengan merendahkan, nak, izinkan saya memberitahu Anda, tidak peduli apa status dan latar belakang Anda, Xiao Qin adalah selir saya, dan saya telah menerimanya, Anda tidak dapat menghentikan saya, oh, benarkah, lalu? Aku dengan kata lain, jika ada yang meminta Xiao Qin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, aku tidak akan memaafkannya. Ye Junlin juga tegas, apakah kamu ingin ikut bersenang-senang dalam masalah Tuan Muda Panjang Ye Junlin? Kamu harus segera pergi. Pada saat ini, Gao Qingyu berdiri dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu Junlin. Long Kuangfeng bertanya dengan heran, yang lain juga melihat ke sana. Iya, dia adalah Ye Junlin, Gao Gaoyu memperkenalkan. Semua orang yang hadir berdiri. Meskipun Ye Junlin belum pernah bertemu dengannya, semua orang pernah mendengar namanya. Dia benar-benar datang ke ibu kota, semua orang sangat terkejut. Semua orang memandang Ye Junlin dengan hati-hati. Keluarga Ye ini sungguh memalukan untuk bertahan hidup. Ia meninggalkan ibu, istri dan anak-anaknya. Biarkan wanita dan anak-anak menanggung segalanya untuknya. Ye Junlin, kamu tidak pantas menjadi laki-laki, beraninya kamu datang ke sini. Aku benar-benar ingin menghajarmu sampai mati. Kamu benar-benar bukan manusia, pengecut dan pengecut, sayang sekali bahwa kami memiliki orang-orang sepertimu di Daxia. Semua orang seperti itu seperti tong mesiu yang dinyalakan, dan dia mengutuk Ye Junlin. Ye Junlin, aku menyarankanmu untuk segera pergi. Tuan Long bisa menyelamatkan nyawamu. Gao Qingyu segera menasihati. Tuan muda Gao memang seorang pria sejati. Anda jelas bersaing dengan Ye Junlin untuk mendapatkan Nona Liziran, tetapi Anda masih memikirkannya seperti ini, hanya Anda yang layak menjadi Nona Liziran. Hal tidak jantan seperti ini tidak layak, sama sekali. Semua orang memuji HD satu demi satu, reputasi.
Warna aneh muncul di mata HDU. Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Oke, aku boleh pergi, tapi aku harus membawa Xiao Qin bersamaku." "Tidak, kamu boleh pergi, tapi Xiao Qin harus tinggal dan menjadi selirku." Siapa di seluruh ibu kota yang tidak tahu Xiao Qin sekarang? Qin ingin menjadi selirku, bagaimana aku bisa pergi bersamamu? Apakah aku, Long Kuangfeng, tidak punya wajah? Long Kuangfeng berkata dengan marah, "Kalau begitu aku akan membawanya pergi hari ini, siapapun yang menghalangi jalanku akan dibunuh." Mata Ye Junlin bersinar dengan niat membunuh yang haus darah. "Nak, kamu sedang mencari kematian, beranikah kamu mengancam Tuan Long? Kamu tumbuh dengan hati beruang dan macan tutul, kan?" Dua orang segera bergegas. Mereka adalah Cui Hongxuan dan Wang Guangyao, putra tertua dari keluarga kekaisaran di ibu kota, masing-masing menempati peringkat ke-9 dan ke-10 dalam daftar putra. Keduanya juga telah berlatih seni bela diri sejak mereka masih muda. Mereka sangat pandai bertarung dan merupakan master kelas 1. "Minggir," kata Ye Junlin dingin. "Ambillah." Long Kuangfeng berteriak. Cui Hongxuan dan Wang Guangyao segera bergegas mendekat. Bang, bang, Ye Junlin menendang 2 kali, dan kedua pria itu terbang keluar. Retak-retak, keduanya menjatuhkan beberapa meja berturut-turut, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan keras, mengejang beberapa kali, lalu pingsan. Saat ini, seluruh tempat sunyi, semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira Ye Junlin tahu seni bela diri. Dan sangat kuat, keduanya berada di peringkat ke-9 dan ke-10 dalam peringkat Tuan Muda. Seorang jenius seni bela diri yang langka, Gao Gaoyu dan Long Guangfeng mengubah warna mereka satu demi satu. "Hah, kamu punya kesempatan? Nak, tapi tahukah kamu siapa yang kamu pukul? Keduanya adalah Tuan Muda tertua dari keluarga kerajaan, kamu sudah selesai, Long." Kuangfeng menunjuk ke hidung Ye Junlin dan berteriak, "Ye Junlin, kamu dalam masalah besar, kamu berani memukul siapapun." Gao Gaoyu juga berteriak, "Tuan Muda keluarga kerajaan dipukuli, ini masalah serius." Keluarga-keluarga di ibu kota ini terkenal karena melindungi kekurangan mereka. Ye Junlin sangat senang. "Ada apa dengan keluarga kerajaan? Tidak bisakah kita bertarung? Saya mengalahkan keluarga kerajaan." Long Kuangfeng hampir meledak karena amarah. Ye Junlin berulang kali memprovokasi dia. Dia tidak tahan. "Minggir, atau aku akan mengalahkanmu juga." Ye Junlin menatap Long Kuangfeng dan berkata dengan dingin, "Jika kamu punya nyali, kenapa kamu tidak mencoba menyentuhku?" Long Guangfeng terbiasa bersikap sombong dan mendominasi. Siapa yang berani menyentuhnya di ibu kota? Semua orang mendengarnya. Dialah yang memintaku untuk memukulnya. Begitu Ye Junlin selesai berbicara, dia tiba-tiba menendang kaki kiri Long Kuangfeng. Retak, terdengar suara retakan tulang, dan Long Kuangfeng berlutut di depan Ye Junlin sambil melontarkan. Bang, retak, Ye Junlin menendang kaki kanannya lagi. Retak-retak, dia menggunakan 2 tendangan berturut-turut untuk menghancurkan lengan Long Guangfeng. Jeritan Long Guangfeng seperti membunuh babi bergema di aula. Dia lumpuh, semua anggota badan patah, kejam. Terlalu kejam, semua orang memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. "Gila, apakah Anda berani melumpuhkan Long Guangfeng?" Ye Junlin benar-benar mendapat masalah kali ini. Sebuah bencana yang tidak dapat diselamatkan oleh siapapun. Tuan Muda panjang, setiap orang yang bereaksi bergegas maju. "Ye Junlin, apakah kamu gila? Adakah yang berani menyentuhnya? Ini adalah Tuan Muda dari keluarga kedua Daxia." Teriak Gao Qingyu, "Kamu telah menyebabkan bencana besar. Jika kamu selamat hari ini, aku akan mengambil nama keluargamu." "Ye Junlin, jangan pernah berpikir untuk pergi. Kamu ditakdirkan untuk mati hari ini." Semua orang juga memarahi. Setiap orang mulai menghubungi keluarga masing-masing dan meminta orang yang lebih tua untuk melapor. Bagaimanapun, segalanya menjadi serius.
Jika keluarga Panjang disalahkan, semua orang akan bertanggung jawab. Untuk sementara waktu, 16 keluarga kerajaan besar di ibu kota dan 32 keluarga kerajaan besar semuanya khawatir. Kepala keluarga besar dan tuan semuanya bergegas ke Imperial Manor. Hampir seketika, seluruh ibu kota berada dalam kekacauan. Bagaimanapun, orang yang dihapuskan adalah tuan muda dari keluarga kedua. Sifatnya sangat berbeda. Ye Junlin, kamu harus memberikan penjelasan atas apa yang terjadi hari ini. Semua orang menatap Ye Junlin. Dia hanya duduk di kursi. Oke. Saya akan menunggu semua orang datang dan menyelesaikannya bersama. Bersambung.